Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang realisasi Pancasila. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ideologi suatu negara tidak akan bisa mendapatkan wujud nyatanya tanpa adanya perealisasian dari ideologi negara tersebut. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama, definisi realisasi Pancasila. Jadi apa yang dimaksud dengan realisasi Pancasila? Yang kedua adalah aktualisasi Pancasila. Yang ketiga, internalisasi Pancasila. Yang keempat, proses pembentukan pribadi Pancasila. Dan yang kelima, contoh dari realisasi Pancasila. Definisi realisasi Pancasila. Realisasi, menurut KBBI, realisasi adalah proses menjadikan, sedangkan makna secara umum adalah tindakan untuk mencapai sesuatu yang direncanakan atau diharapkan. Sedangkan Pancasila adalah dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Aktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila merupakan suatu bentuk kegiatan melakukan realisasi antara pemahaman akan nilai dan norma yang terkandung di dalam Pancasila dengan tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas 2 macam, yaitu objektif dan subjektif. Adapun aktualisasi subjektif, perwujudan suatu bentuk kehidupan di mana kesadaran wajib hukum telah terpadu menjadi kesadaran wajib moral. Adapun untuk aktualisasi objektif, merupakan implementasi nilai Pancasila dalam praksis penyelenggaraan negara dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Implementasi Pancasila yang bersifat objektif merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara Republik Indonesia. Realisasi konkretnya sebagai sumber dari segala sumber hukum. Penjabaran Pancasila yang objektif adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, dan semua bidang kenegaraan. Hal itu dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, Tafsir Undang-Undang Dasar 1945 harus dilihat dari sudut dasar filsafat negara Pancasila yang mana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Yang kedua, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam undang-undang harus mengingat dasar-dasar pokok pikiran yang tercantum dalam dasar filsafat negara. Yang ketiga, tanpa mengurangi sifat-sifat undang-undang yang tidak dapat diganggu-gugat, interpretasi pelaksanaannya harus mengingat unsur yang terkandung dalam filsafat negara. Yang keempat, interpretasi pelaksanaan undang-undang harus lengkap dan menyeluruh, meliputi seluruh perundang-undangan di bawah undang-undang dan keputusan-keputusan administrasi dari semua tingkat penguasa negara. Yang kelima, dengan demikian, seluruh hidup kenegaraan dan tata tertib hukum Indonesia didasarkan atas dan diliputi oleh asas politik dan tujuan negara yang berdasarkan kerohanian Pancasila. Internalisasi Pancasila. Internalisasi menurut KBBI adalah penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin, atau nilai sehingga keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan muncul dalam sikap dan perilaku. Jadi, internalisasi Pancasila bisa kita artikan sebagai usaha bersama komponen bangsa Indonesia untuk menyadarkan, membentuk pola pikir, dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai konsensus sekaligus sebagai identitas nasional. Realisasi nilai-nilai Pancasila dasar filsafat negara Indonesia perlu secara berangsur-angsur dengan jalan pendidikan baik di sekolah, masyarakat, maupun di dalam keluarga sehingga diperoleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan, yaitu suatu pengetahuan yang benar tentang Pancasila, baik aspek nilai, norma, maupun aspek praksisnya. Hal ini harus disesuaikan dengan tingkat pengetahuan dan kemampuan individu. Yang kedua yaitu kesadaran, selalu mengetahui pertumbuhan keadaan yang ada dalam diri sendiri. Yang ketiga, ketaatan, yaitu selalu dalam keadaan kesediaan untuk memenuhi wajib lahir dan batin. Yang keempat, kemampuan kehendak, yaitu yang cukup kuat sebagai pendorong untuk melakukan perbuatan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Yang kelima, watak dan hati nurani, yaitu agar seseorang selalu mawas diri dan dapat menilai diri sendiri dengan baik. Dengan demikian akan memiliki suatu ketahanan ideologi yang berdasarkan keyakinan atas kebenaran Pancasila. Yang selanjutnya, proses pembentukan kepribadian Pancasila. Pemahaman dan aktualisasi Pancasila sampai pada tingkat mentalitas, kepribadian, dan ketahanan ideologis adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses penghayatan diawali dengan memiliki tentang pengetahuan yang lengkap dan jelas tentang kebaikan dan kebenaran Pancasila. Yang kedua, ditingkatkan ke dalam hati sanubari sampai adanya suatu ketaatan, yaitu suatu kesediaan yang harus senantiasa ada untuk merealisasikan Pancasila. Kemudian, yang ketiga, disusul dengan adanya kemampuan dan kebiasaan untuk melakukan perbuatan mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan dalam bidang kenegaraan dan bidang bermasyarakat. Keempat, ditingkatkan menjadi mentalitas, yaitu selalu terselenggaranya kesatuan lahir batin, akal, rasa, kehendak sikap, dan perbuatan. Yang kelima, mengadakan penilaian sendiri setelah melakukan suatu perbuatan yang bersanksi. Keenam, bila mana kondisi peresapan dan aktualisasi Pancasila sampai pada tingkat yang optimal, maka seseorang akan memiliki kepribadian Pancasila. Yang ketujuh, sosialisasi dan pembudayaan Pancasila. Dan yang terakhir, hakikat dari realisasi nilai-nilai Pancasila. Lalu yang terakhir, contoh-contoh dari realisasi Pancasila. Yang pertama, tidak memaksa seseorang untuk menganut agama tertentu. Yang kedua, cinta pada tanah air. Yang ketiga, mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri. Yang keempat, rela berkorban demi kepentingan bangsa. Kelima, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Dan contoh yang terakhir, mengutamakan kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 8, yang berjudul realisasi Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.